kitab Riyadhus Shalihin, karya yang sama dari Al-Imam Ahlussunnah wal Jamaah, ini Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damashqi. Jadi An-Nawawi Ad-Damashqi, beliau adalah seorang kibarul ulama alil hadis, alil fiqh, alil tafsir, yang hidup di kurun ke-7 Hijriyah, tepatnya 631 hingga 676. Bahkan dalam beberapa catatan biografi beliau adalah ulama yang masih terkategori muda, wafat, bahkan belum sempat menikah. Al-Imam rahimahullah ta'ala, dan beliau meninggal di pangkuan bapaknya. Beliau orang yang sangat terkenal zuhud yang luar biasa, dan karya-karya beliau tidak lagi menjadi pertentangan. Semua mengakui karya-karya beliau sangat luar biasa. Di antaranya adalah kitab Riyadhus Shalihin, satu kitab yang hampir-hampir boleh dikatakan ya, setelah kitab Allah Al-Quran, inilah salah satu kitab yang paling banyak dimiliki oleh kaum muslimin. Dan hampir-hampir setiap masjid pasti ada kitab Riyadhus Shalihin. Kenapa demikian? Karena bahasanya yang sangat luar biasa, susunan dari hadis satu ke hadis yang lain, subhanallah, luar biasa, dan mencakup seluruh urusan-urusan agama. Inilah Riyadhus Shalihin. Lalu apa itu Riyadhus Shalihin? Riyadhus Shalihin artinya adalah riyadh, asalnya di raudhah, yaitu riyadh jamak dari raudhah yang berarti taman-taman. Berarti taman-taman orang yang soleh. Jadi kalau kita mempelajari kitab ini, seakan-akan kita dibawa oleh Imam rahimahullah ta'ala masuk ke taman-tamannya orang-orang yang soleh. Apa itu taman-taman orang soleh? Taman-taman orang-orang yang solehin adalah yang membahas tentang Islam itu sendiri, membahas, menyajikan tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk sunnah-sunnahnya dan hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Jadi siapa saja mengikuti, mengajarkan dan belajar kitab ini sedang berada di taman-taman orang-orang yang soleh. Kita memetik buahnya, kita bawa pulang dan untuk kita amalkan di rumah kita masing-masing. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Kitab Riyadhus Shalihin, jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, kitab yang sangat luar biasa. Banyak para ulama kita yang telah mensyarah hadis ini. Dan kitab ini terdiri kurang lebih 17 kitab. Artinya dari kitab Riyadhus Shalihin terbagi kepada 17 bab besar atau fasal ataupun kitab, dan terdiri kurang lebih 265 bab cabang dari yang 17 tersebut. Dan di dalamnya terdapat kurang lebih 1897 hadis. Dan kita tidak bahas semua ya, satu persatu dari awal sampai akhir. Dalam bahasan ini insyaallah kita akan langsung ambil beberapa kitab atau beberapa fasal-fasal dalam kitab tersebut. Dan insyaallah kita mulai dari Kitabul Fadail. Kitabul Fadail termasuk kitab pertengahan ke bawah ya. Pertengahan sudah sampai kepada kitab pertengahan. Kitab Fadail adalah kitab yang mengumpulkan tentang keutamaan-keutamaan beramal. Tentang keutamaan-keutamaan beramal. Dan kita jika jujur, Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, boleh dikatakan hampir sepertiga isinya adalah tentang fadail, tentang bercerita tentang keutamaan-keutamaan amal. Karena dengan kita mengetahui keutamaan amal, mudah untuk kita menjalankan syariat Islam. Begitulah para sahabat Nabi Muhammad SAW, bahkan mereka begitu luar biasa dalam menjalankan Islam, bahkan tidak segan-segan menumpahkan darahnya untuk Islam. Ada seorang sahabat di medan laga saat itu Nabi Muhammad SAW memberikan keutamaan tentang jihad fisabilillah, bahwa di antaranya adalah majtama'a gubarun fisabilillah wa dukhanu jahannam. Orang yang keluar di jalan Allah, orang yang berjihad memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia berjalan kaki terkena debu-debu di jalan Allah, maka debu-debu yang menempel pada jasad dan pakaiannya itu kelak akan menjadi tameng api neraka. Tidak akan berkumpul debu yang didapatkan di jalan Allah dengan api neraka. Artinya apa? Dia diselamatkan dari api neraka. Kemudian seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau in kutiltu aina ana?"
Kalau aku terbunuh, aku di mana tempatnya? Apa kata Rasulullah? Fil jannah, engkau langsung di surga. Dengan kalimat engkau di surga, maka beliau melempar korma yang sedang dia makan. Dia katakan, makan korma ini perlu waktu yang lama. Maka dibuang, kemudian masuk ke medan jihad. Dia membunuh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya pun dia terbunuh, dan itu yang diinginkan oleh para mujahidin tersebut. Dengan keutamaan-keutamaan inilah jemaah sekalian, kita melihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina mampu bertahan di negara Palestina. Subhanallah. Kenapa? Karena keutamaan yang sering digaungkan, yang sering diajarkan oleh orang tua mereka, ibunda mereka di semenjak masih kecil, oleh para guru-guru dan alim ulama mereka, membuat semangat orang-orang Palestina bertahan mempertahankan tumpah darahnya dengan apapun yang terjadi. Lebih baik mati terkubur di tanah Palestina daripada menyerah dan memberikan tanah mereka kepada penjajah Israel. Itu apa yang terjadi, apa? Karena keutamaan-keutamaan itu yang diangkat. Nah, dari sinilah kita ingin belajar itu. Agar apa? Agar amal ini semakin dekat dengan kehidupan kita. Karena sesungguhnya apa yang kita pelajari tidak ada guna jika tidak kita amalkan. Dan amal itu biasanya termotivasi dengan adanya mendengar dan mempelajari apa sih janji-janji dari Allah dan Rasul-Nya jika kita menjalankan amalan-amalan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari tentang Kitabul Fadail. Dalam Kitabul Fadail ini terdapat beberapa keutamaan yang dibahas oleh Imam. Yang pertama adalah Kitabul Fadail, Fadailul Quran. Jadi tentang Fadail Quran, keutamaan Al-Quran. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada keutamaan Al-Quran, hanya sekilas ya, kita bahas sedikit tentang ulumul Quran, hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Al-Quran yang sering kita baca ya, ayat-ayatnya, bahkan di setiap rumah orang Islam tidak ada yang tidak punya Quran. Hampir-hampir mustahil orang Islam tidak punya Al-Quran. Masalahnya dibaca ataupun tidak. Ada yang Quran sampai kusut ya, sampai rusak-rusak. Nah, mereka para menghafal Quran biasanya. Karena setiap hari dibolak-balik ya, dibolak-balik. Orang-orang yang biasa sudah selesai hafal Quran minimal 3 juz setiap hari. Dibaca terus kemanapun mereka pergi sampai kusut, sampai hancur. Karena mereka biasanya kalau menghafal Quran tidak mau pindah Quran, karena pindah Quran berpengaruh pada hafalan. Ingat ya, daya ingat daripada Al-Quran itu sendiri. Tapi ada juga orang yang beli Quran disusun rapi dari awal sampai akhir tidak pernah berubah, bahkan masih disampul dalam plastik. Artinya Al-Quran punya dia, tetapi apa yang terjadi? Disimpan. Quran hanya dimiliki, dianggap seperti jimat, ditaruh di tempat yang bagus. Masya Allah, luar biasa penghormatan pada Al-Quran, tapi tidak pernah disentuh. Nah, itu sayangnya. Nah, kalau kita lihat Quran itu sendiri apa sih? Secara etimologinya, secara lughah. Di antara makna Quran, Quran itu berasal suku katanya dari qara'a, qaf ra alif hamzah, atau qara'a atau qira'atan. Artinya adalah bacaan. Quran itu dikatakan Quran kenapa? Karena menjadi bacaan. Karena banyaknya dibaca maka menjadi Quran. Karena tidak ada dalam bahasa Arab itu kecuali setiap nama itu ada makna yang khusus yang tersendiri. Maka Quran itu dikatakan Quran kenapa? Karena baca. Dan faktanya kalau kita lihat, tidak ada satu kitab di muka bumi ini yang paling banyak dibaca berulang-ulang kali melebihi Al-Quran. Tidak ada, jemaah sekalian. Kalau kita baca Quran sekali sudah, namanya surat kabar. Baca ada status sekali 2 kali sudah selesai. Tapi kalau Quran berulang-ulang, kenapa? Semakin dibaca semakin mendapatkan kelezatan, ketenangan yang berbeda, yang berbeda. Antara bacaan pertama dengan bacaan kedua akan mendapatkan hal yang berbeda. Itulah di antara keutamaan Al-Quran. Maka Al-Quran, kenapa dikatakan Al-Quran? Karena menjadi bacaan setiap orang-orang Islam. Makanya jika kita tidak membaca Al-Quran, maka kita sesungguhnya tidak menjadikan Quran itu sebagai Quran. Karena muasal kata kalimat Quran adalah bacaan, ya, bacaan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian secara istilah Al-Quran itu adalah firman Allah, kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah al-munazzilu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil ijazi biwasilati Jibril alaihi salatu wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Itu Al-Quran. Quran itu adalah apa?
firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salatu wasallam sebagai mukjizat yang khalidah, yang kekal abadi, dan membacanya adalah ibadah. Membaca per hurufnya adalah ibadah, faham ataupun tidak faham, itulah Al-Qur'an. Maka Al-Quran dikatakan Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala per hurufnya jika kita baca Arabnya. Kalau terjemahnya dapat pahala, tapi tidak sebagaimana membaca langsung dari Al-Quran. Itulah Al-Quran, jemaah sekalian. Quran ini turunkan selama berapa tahun? Selama 22 tahun, 2 bulan, dan hampir 27 hari. Jadi Al-Quran itu menurut sebagian ulama turun selama 22 tahun, 2 bulan, 27 hari. Hampir 23 tahun. Jadi Quran itu tidak turun sekaligus, blek, tidak. Memang Allah turunkan Al-Quran, ya, Allah turunkan Al-Quran sekaligus. Dari Lauh Al-Mahfuz ke langit dunia. Dari sana berangsur-angsur Allah turunkan melalui malaikat Jibril, ayat demi ayat, surah demi surah, juz demi juz kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan peristiwa dan kondisi saat itu. Itulah Al-Qur'an, jemaah sekalian. Ya, itulah Al-Qur'an. Dan salah satu mukjizat Al-Qur'an adalah apa? Al-Qur'an dijamin keasliannya, autentiknya itu terjamin. Yang menjamin adalah Allah Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra, kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, maka kamilah yang bertanggung jawab untuk menjaga Al-Qur'an. Penjagaan Allah dua, langsung dengan kuasa Allah. Langsung dengan kuasa Allah. Quran itu memang tidak bisa diotak-atik oleh siapapun. Makanya musuh-musuh Islam mencoba merongrong, mencoba mencari celah tentang Al-Quran. Mereka tidak dapat. Yang ada apa? Hidayah datang kepada mereka. Berapa banyak kisah-kisah misionaris, para profesor-profesor mencari Quran, kelemahannya, tapi kemudian apa? Menghantarkan mereka kepada hidayah Allah. Karena menjaga Allah, yang menjaga Allah dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dengan apa? Dengan melalui hamba-hambanya. Siapa di antara mereka? Para ulama, para hufadzul Quran. Maka satu ayat mereka plesetkan, maka hari itu juga akan ketahuan. Jangankan diplesetkan, orang baca ayat menjadi imam salah aja langsung dibenarkan. Melalui siapa? Melalui hamba-hamba Allah. Dan ini hanya ada pada Al-Quran, jemaah sekalian. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari dahulu namanya Alhamdulillah, sampai hari ini pun dibaca juga Alhamdulillah, nggak ada berubah. Dari Nabi Muhammad pertama kali menerima ayat hampir 15 abad yang lalu, Alhamdulillah, hari ini pun juga bacanya Alhamdulillahirabbil alamin. Orang Amerika juga baca Alhamdulillahirabbil alamin. Orang Afrika juga sama, orang manapun juga sama. Orang Jawa sama, orang Sunda sama, orang Medan sama. Itulah Al-Quran, dan ini hanya pada Al-Quran. Masya Allah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, itulah Al-Quran. Al-Quran adalah kumpulan dari sumber segala ilmu. Itu semua dalam Al-Quran. Itu tentang sekilas tentang Al-Quran, ya. Ulumul Quran sangat begitu banyak. Terakhir sebelum kita masuk kepada hadis, Al-Quran secara dalam sejarahnya di zaman Nabi Muhammad SAW belum ditulis dalam satu mushaf. Di zaman Nabi Muhammad SAW turun, kemudian beliau punya tim para penulis Al-Quran. Maka apa yang turun saat itu Rasulullah mengatakan tulis Al-Quran. Dan tulis mereka di mana-mana. Ada yang di pelepah korma, ada yang di kulit, ada yang di tembok dan sebagainya. Hingga Nabi Muhammad wafat. Dan Rasulullah juga mengatakan, siapa yang menulis selain Al-Quran harus dihapus. Termasuk hadis-hadis Nabi Muhammad pun saat Rasulullah masih hidup nggak ditulis, kecuali hanya beberapa sahabat yang memang dipercaya oleh Rasulullah. Yang lain dihapus. Untuk apa tujuannya? Supaya kelak tidak tercampur antara firman Allah dengan Al-Quran. Baru ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu banyaknya terjadi fitnah. Banyaknya ahli Quran yang terbunuh oleh musuh-musuh Islam. Maka datanglah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ya Amirul Mukminin, kita sama-sama tahu ketika Nabi Muhammad bersama kita, Al-Quran bersama Rasul.
Tapi ketika Rasulullah meninggal dunia, Al-Quran bersama sahabat, para ahli Quran. Masalahnya sekarang ahli Quran satu demi satu mulai syahid. Kalau kita biarkan nanti ahli Quran hilang, maka Quran bisa hilang dari muka bumi ini. Padahal Quran diberikan, diturunkan Allah sebagai petunjuk bagi kita. Bagaimana penjagaan kita? Lalu bagaimana Umar? Kau perintahkanlah para tim penulis Al-Quran di zaman Rasulullah untuk mereka berkumpul bermusyawarah mulai menulis Al-Quran dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Apa kata Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Enggak mungkin aku lakukan sesuatu yang enggak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin aku lakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Al-Khattab terus memberikan argumentasi, diskusi sampai kemudian Allah buka dada Abu Bakar, ya sudah, bismillah. Ini insya Allah tidak bertentangan dengan sunnah dan Al-Quran. Maka datanglah kepada penulis Al-Quran yang satu, yang kedua. Semua mereka nolak sebagaimana penolakan Abu Bakar. Tapi kemudian mereka, Allah bukakan dada mereka, mereka sepakat. Maka di zaman Umar bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Al-Quran ditulis, dijadikan satu mushaf. Setelah Umar bin Abu Bakar meninggal dunia, diwasiatkan mushaf Quran yang hanya satu-satunya di dunia saat itu kepada Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab meninggal dunia diwasiatkan kepada putrinya yang merupakan satu di antara istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu Hafsah radhiyallahu anha, untuk diamanahi memegang Al-Quran. Baru di zaman Utsman bin Al-Affan, ketika Islam sudah sampai di mana-mana, sampai bahkan ke Azerbaijan, sampai Azerbaijan dan seterusnya, terjadi mulai konflik intern, di mana baca Al-Quran itu kan berbagai macam bacaan. Contoh, wadduha wal laili idza saja. Ada yang baca wadduha wal laili idza saja. Dua-duanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika imam yang satu memakmumi imam yang kedua dan seterusnya, akhirnya mereka, lah kami enggak, yang saya dengar dari Rasulullah enggak begini. Dikatakan aku dengar ini dari Rasulullah. Yang satunya enggak demikian. Akhirnya apa? Lama-kelamaan hampir terjadi baku hantam dan hampir jadi pertumpahan darah sesama kaum muslimin gara-gara bacaan Al-Quran. Maka komandannya memberitahukan Utsman bin Affan di Madinah mengirim surat. Kemudian setelah mendampingi surat, dengan cepat Utsman bin Affan mengumpulkan kibarus sahabat. Kibarus sahabat kemudian diputuskan, maka siapapun yang punya tulisan kumpulan Al-Quran selain Qurannya yang ditulis di zaman Abu Bakar Siddiq dikumpulkan dan semua dibakar. Hanya beberapa mushaf yang tidak terbakar yang tersimpan. Kemudian beliau meminta untuk meminjam mushaf Quran yang berada pada Hafsah radhiyallahu anha. Kemudian oleh beliau diperintahkan tim penulis Al-Quran untuk menyalin beberapa eksemplar ke Al-Quran, salinan. Kemudian setelah selesai, Quran asli dikembalikan kepada Hafsah radhiyallahu anha, dan Quran yang ada satu taruh di Madinah, yang beberapa dikirim ke seluruh penjuru negara-negara atau wilayah-wilayah Islam. Dari sana kemudian disalin Quran sampai hari ini. Oleh sebab itu Al-Quran hari ini disebut dengan Al-Quran Rasm Utsmaniyah. Ini tulisan Utsmani, bukan Utsman, tetapi sebenarnya adalah tulisan di zaman Abu Bakar Siddiq. Tapi untuk menisbahkan, memudahkan pemahaman itu, dan itu yang kemudian disepakati oleh orang-orang Islam hari ini untuk dibaca, diajarkan, dan sah untuk digunakan sebagai bacaan untuk sholat 5 waktu. Dan hari ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan dulu Al-Quran belum sebagaimana hari ini, belum ada titik-titiknya dulu, tapi mereka bisa baca. Tapi kemudian dengan perkembangan zaman, terutama di zaman Ali bin Abi Thalib, Quran sudah mulai dikasih titik. Oh, kalau ba titiknya 1, kalau nun. Kalau orang dulu nggak ada, bagaimana bacanya? Mereka memang orang Arab, jadi mereka bisa membaca Al-Quran walaupun tanpa ada titik, belum ada harakat. Nah, kemudian berkembang, ada harakat, bahkan hari ini sampai ada warna beda, dan seterusnya di perkembangan tentang ilmu Al-Quran. Tetapi semua itu tidak merubah substansi Quran, isi kandungan daripada Al-Quran dan makna daripada Al-Quran. Itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana diberikan mukjizat Al-Quran oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan mukjizat peninggalan yang khalidah, yang kekal abadi hingga akhir zaman. Maka tugas kita adalah apa? Bersemangat untuk membaca, mempelajari
isinya, mempelajari bacaannya secara teks benar, bacaannya benar, dan juga mempelajari isinya dan kandungannya untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita nyata sehari-hari. Nah, itu terkait sekilas tentang Al-Quran. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, fadhol ditanyakan di akhir dari bahasan kita. Kita masuk kepada hadis yang pertama. Hadis yang pertama atau hadis kan yang ke-991 dari urutan awal ya sampai bab ini. Al-Imam rahimahullah ta'ala mengatakan babu fadli qiraatil Quran, bab keutamaan membaca Al-Quran. Hadis pertama, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahu Muslimun. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, seorang sahabat mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Quran itu dibaca bukan untuk dibeli dan disimpan, tapi dibaca, ini perintahnya. Membeli Quran berpahala, tapi enggak cukup sampai di situ, dibeli untuk dibuka dan dibaca. Artinya yang belum bisa baca Quran berarti harus belajar. Yang sudah bisa baca dibenarkan bacaannya. Dan Quran itu enggak bisa belajar sendiri jemaah, harus belajar dengan seorang guru. Kalau belajar sendiri merasa paling hebat. Kadang-kadang orang belajar tuh dengan rekaman, dengan CD, dengan sekarang udah banyak lah melalui media apapun. Langsung gurunya siapa? Imam Haramain, imam dari Masjid Nabawi dan Masjid Mekah. Dia ngikutin, tapi nggak pernah diperdengarkan. Ketika didengar oleh orang, jauh bacaannya antara imam dengan beliau. Nggak bisa, Quran harus diperdengarkan. Belajar langsung talaqi dan diperdengarkan kepada guru. Nah, ini makna Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran dengan benar, dengan makhrajnya, dengan ilmu tajwidnya, itu harus dibaca dengan benar. Agar apa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Selain dibaca dan dipelajari, diamalkan, barulah Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat menjadi apa? Syafi'an li ashabi, menjadi pemberi syafaat bagi pembacanya. Jadi kapan Quran itu akan menjadikan syafaat bagi kita? Jika kita baca dengan benar, kita pelajari dengan benar, dan kita amalkan kandungan dan isinya. Maka kalimat li ashabi, bagi sahabat Quran ini, bagi ahli Quran yang membaca Al-Quran dengan dan mengamalkannya pun dengan benar, maka orang seperti ini kelak akan diberikan syafaat oleh Al-Quran. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Nah, syafaat ini jemaah sekalian banyak ragamnya. Syafaat itu secara umum ada dua. Syafaat yang sabitah sahih, syafaat yang benar, yang sahih menurut ajaran Islam. Dan yang kedua, syafaat yang tidak benar. Nah, syafaat yang benar ini banyak jenisnya. Ya, di antaranya ada dua jenis. Yang pertama, syafaat yang bersifat umum. Ya, syafaat yang bersifat umum. Maksudnya bagaimana? Bersifat umum artinya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada siapa saja untuk memberikan syafaat. Yang kedua adalah syafaat khassah, dan ini syafaat khusus hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang kelak syafaat Nabi Muhammad diberikan kepada umatnya kelak di hari kiamat. Dan itu terbagi dengan berbagai macam syafaat. Nah, kita kembali kepada syafaat umum. Syafaat umum ini siapa? Di antaranya yang diberikan izin oleh Allah, seorang manusia yang menghafal Al-Quran dan mengajarkannya, menghafal dan mengamalkannya, diberikan kemampuan untuk memberikan syafaat kepada ahli keluarganya. Seorang yang mati syahid diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala izin untuk memberikan syafaat bagi ahli keluarganya. Yang masuk neraka diambil, yang surganya di bawah dinaikkan. Ini adalah syafaat para ulama, anak, orang tua, dan seterusnya, bahkan malaikat-malaikat Allah dan para nabi dan rasul yang lainnya. Nah, di antara yang memberikan syafaat kelak adalah Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Al-Quran yang kita baca. Al-Quran bukan makhluk, tapi yang keluar dari mulut kita apa? Yang kita keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang baru. Itu yang kelak Allah Subhanahu wujudkan. Mereka akan memberikan syafaat kepada kita. Ya Allah, si fulan jangan kau azab ya Allah, karena dia matanya sampai merah saking lamanya membaca aku waktu di dunia ya Rabbal Alamin.
Ya Allah, si fulan mengajarkan Al-Quran. Ya Allah, si fulan mendermakan hartanya untuk mengembangkan program TPA di Al-A'raf contohnya. Itu yang akan memberikan syafaat kepada kita. Anak kita mungkin nggak bisa memberikan syafaat. Wa na'udzubillah, mungkin anak kita kurang soleh atau kurang seterusnya. Tapi dengan harta yang kita berikan, dengan waktu yang kita berikan, dengan amalan yang kita berikan baca Al-Quran, maka Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaat kepada para pembaca Al-Quran. Nah, ini syafaat yang dibenarkan dan salah satu jenis syafaat. Kemudian secara umum jemaah sekalian, syafaat yang batilah, syafaat yang tidak benar, syafaat yang tidak dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syafaat anggapan orang-orang yang tidak beriman. Meminta syafaat kepada pohon, ya ini syafaat yang batil. Meminta syafaat kepada kuburan, ini syafaat yang batil yang dikatakan bahkan termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang yang sudah meninggal dunia, ya, kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka inilah janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Qur'an yang kita baca kelak akan menjadikan para pembacanya, para yang mengamalkannya diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan niat kita itu jemaah sekalian membaca karena Allah, kita mengedepankan ini. Ya Allah, anak saya sudah besar susah diajar, ya kan? Keluarga saya juga begini, ya Allah, apalagi yang bisa saya andalkan nanti pada hari kiamat, maka bacalah Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran. Al-Quran kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Apa syafaat itu maksudnya? Akan menjadi perantara jika kita na'udzubillah masuk neraka. Syafaat akan menghalanginya. Akan mohon kepada Allah Ta'ala agar kita kelak dimasukkan ke dalam surga, dimaafkan dosa-dosa kita oleh Al-Quran. Baik, hadis yang kedua dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajar Al-Qur'an. Dalam riwayat yang lain, khairukum man ta'allamal Qur'an, ya, khairukum man ta'allamal Qur'an au 'allamahu. Jadi kalau dalam teks ini Rasulullah mengatakan sebaik-baik di antara kita yang dimaksud orang-orang Islam adalah siapa? Kalau menurut hadis ini, bukan yang punya mobil yang mewah, bukan punya orang yang punya mobil yang megah, rumah yang masya Allah ya. Tetapi orang yang belajar Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Tapi dalam teks yang lain, orang yang belajar Quran atau yang mengajarkan Al-Quran, baik secara langsung atau berpartisipasi dalam program mensukseskan taklimul Quran. Alhamdulillah di Indonesia sekarang ya banyak gerakan-gerakan menghilangkan buta huruf Quran. Kan aneh, orang Islam tapi nggak bisa baca Quran. Quran itu adalah pedoman hidup kita. Bagaimana kita akan sesuai hidup kita dengan pedoman, tuntunan yang Allah gariskan kalau kita nggak pernah baca Quran dan tidak pernah mengajarkan Al-Quran. Tetapi yang kedua, alhamdulillah kita sudah bisa baca Quran, tapi jarang membahas tentang isi Al-Quran. Jadi kita baca memang, tapi yang kita baca kita nggak paham. Ini jadi masalah juga sebenarnya. Karena Quran itu betul-betul akan menjadi pedoman hidup kita kalau yang kita baca itu kita pahami. Berarti mau tidak mau kita pun harus meningkatkan yang kedua. Setelah alhamdulillah bisa baca Quran dengan baik, sudah istiqomah, kita naikkan derajatnya. Yaitu apa? Mempelajari Al-Quran. Sekarang di kampung-kampung alhamdulillah majelis yasinan di mana-mana. Tapi jarang membahas tentang yasin itu apa sih? Ya kan? Yasin wal Qur'anil Karim itu apa sih maksudnya? Itu jarang dibahas. Itu jarang dibahas. Berarti itu harus ditingkatkan. Berarti selama ini kita TK terus nggak SD karena itu saja. Jadi kalau kita di kampung-kampung kan orang yasin aja udah hebat, istiqomah mingguan baca yasin. Alhamdulillah. Tapi harusnya sudah mulai ditingkatkan, yaitu apa? Mempelajari apa yang dibaca supaya apa? Supaya kita mengerti dan paham maksud daripada Al-Qur'an. Karena Quran itu dikasih ke kita untuk apa? Untuk kita baca dan kita pelajari. Untuk kita baca dan kita pelajari. Memang membacanya saja berpahala, apalagi kalau kita pelajari. Nah, yang dimaksud ta'allamal Qur'an, man ta'allamal Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Belajar Qur'an wa 'allamahu dan mengajar Qur'an. Itu adalah mengajarkan dua. Mengajarkan teks Qur'an dibaca dengan benar
dibaca dengan aturan syariatnya, dengan tartilnya ya, dengan makhrijnya yang benar dan mengajarkan kandungan Al-Qur'an. Nah, ini juga perlu menjadi catatan. Alhamdulillah ya di tempat ini dan juga hampir-hampir di hari ini di masjid-masjid sudah banyak ya taman Quran. Alhamdulillah sudah luar biasa. Ini merupakan peningkatan yang perlu kita syukuri dan ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah. Sebaik-baik di antara kalian, kata Nabi Muhammad SAW, adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dan ini adalah akidah yang kita harus tanamkan pada diri kita dan juga para generasi muda kita. Dan kita berpesan kepada anak-anak kita, nak, bagi bapak bagi orang tua, kamu bisa menjadi seorang dokter hebat, menjadi seorang engineering hebat, menjadi pilot hebat. Tapi kalau kamu nggak baca Quran, belum menjadi orang yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Nah, itu kita harus mulai tanamkan dari sekarang. Sehebat niat kamu, kalau kamu nggak bisa baca Quran, tidak hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sedih ya, banyak orang yang masya Allah gelarnya panjang, tapi baca Al-Fatihah masih banyak yang salah. Itu apa menunjukkan? Kurang peduli terhadap Al-Quran yang merupakan mukjizat, hadiah, rahmat, petunjuk bagi kita. Ini jadi catatan bersama. Maka silahkan anak kita menjadi sekolah yang tinggi tapi jangan pernah lupa pondasinya itu apa? Al-Quran. Nah, ini kita harus tanamkan. Baik. Kemudian jemaah sekalian, hadis yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran, muttafaqun alaih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang baca Al-Qur'an dan dia mahir, pandai membaca Al-Quran, mengerti isi dan kandungannya, Allah kelompokkan dia, disertai dia dengan safaratil kiramil bararah, utusan Allah yang mulia, lagi sangat berbakti. Siapakah mereka? Para malaikat Allah Ta'ala. Jadi orang yang ahli Quran selalu bersama malaikat, dimanapun berada, didampingi oleh malaikat khusus yang untuk para ahli Quran. Jadi kemanapun pergi, Allah melindungi mereka bersama para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan yang luar biasa. Ya, hari ini kalau kita kemanapun pergi didampingi pengawal kan, wah kerennya luar biasa. Wah, ini orang hebat berarti. Tapi kita nggak sadar kalau orang ahli Quran didampingi oleh siapa? Malaikat Allah yang spesial khusus ditugaskan oleh Allah menjaga, melindungi mereka. Ini adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fi, dan orang yang baca Quran dan dia masih terseka-seka, kata orang Malaysia. Masih kadang susah bacanya, tidak lancar ya, artinya tidak lancar, harus pelan-pelan, kadang benar kadang tidak, tapi dia terus berusaha. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lahu ajran, baginya 2 pahala. Pahala yang pertama, pahala bacanya. Pahala yang kedua, usaha untuk membaca Al-Quran. Maka 2 pahala. Maka orang bertanya, kalau gitu mendingan kita jangan pinter aja bacanya, supaya dapat pahalanya 2. Kalau pinter kan cuma 1 pahalanya. Ya, kalau kita bacanya belum benar, tapi kita terus berusaha, maka dapat pahalanya 2. Memang 2, tetapi nilainya berbeda, kualitasnya berbeda. Ibaratnya begini, kita dibayar 1 gram tapi emas. Nah, ya orang yang bacanya belum benar dibayar 2 gram tapi perak, atau mungkin bahkan berenggu. Pilih yang mana? Yang 1 tapi emas. Itulah kurang lebih ya permisalan di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua tujuannya satu, untuk memberikan motivasi kepada kita semua agar kita membaca Al-Qur'an dengan benar. Sebenarnya sekalian rahimani wa rahimakallah. Kemudian
Hadis yang berikutnya ya, hadis yang berikutnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an. Satu huruf dari Al-Qur'an, maka falahu hasanatun, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan minimal menjadi 10 kali ganda. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat sahih, riwayat Tirmidzi. Jadi kita baca alif lam mim itu ternyata mendapatkan berapa? 30 kebaikan minimal. Loh, kenapa? Karena itu terdiri dari tiga huruf. Ini membaca saja ya, membaca tanpa mengerti kandungannya. Tanpa mengerti kandungannya mendapatkan pahala yang begitu banyak, jemaah sekalian ya. Pahala luar biasa. Kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf jemaah? Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? Ada 19 huruf. Berarti 19 kali 10. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya, kalau kita baca Al-Fatihah berapa? Ya, nanti sampai pulang monggo kita hitung. Baca Al-Fatihah itu masing-masing ada berapa itu? Ya, Masya Allah. Ya kan? Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasanya ya. Dalam beberapa pernyataan ulama, Al-Fatihah itu kurang lebih ada 139 sampai 169 perbedaan ulama huruf. Ya, diulang-ulang ya. Itu dalam Al-Qur'an ya. Masya Allah. Makanya kita baca satu surah Al-Baqarah itu udah berapa ratus huruf itu. Berapa ribu huruf bahkan ya. Dalam kitab Al-Imam yang dinisbahkan kepada Al-Imam Syafi'i, nama kitabnya adalah Majmu'ul Ulum wal Matla'il Nuzum, ya, kumpulan ilmu-ilmu dan munculnya bintang, tempat terbitnya bintang-bintang, yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Arabi dalam kitabnya Muqaddimah Futuhat Ilahiyah. Imam Syafi'i saat itu belum ada komputer jemaah sekalian, menghitung berapa huruf sih dalam Al-Qur'an. Beliau menemukan huruf alif dalam Al-Qur'an ya. Huruf alif dalam Al-Qur'an jumlahnya 48.740 huruf. Lam, mim terus sampai akhir. Kemudian di akhir pernyataannya beliau ya, dalam Al-Qur'an itu terdapat 1.027 huruf. Walaupun ini pendapatnya berbeda-beda, tapi merujuk pada Imam Syafi'i dari riwayat tadi di atas, menurut Al-Imam Syafi'i ya, 1.027.000 huruf dalam Al-Qur'an. Masya Allah. Kalau kita sekali khatam Quran berarti tinggal dikali 10. 1.027.000 kali 10. Jadi berapa jemaah? 10.270.000 kebaikan minimal di sisi Allah. Kalau ikhlasnya nambah ya kan, kita mentadaburi sampai nangis-nangis karena mengetua ayat, akan ditambah lagi oleh plus. Masya Allah. Jadi orang Islam itu kaya asal kita sering baca Quran, pahalanya nggak terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya membaca ya, hanya membaca, belum memahami kandungan dan isinya. Ya, man qara'a ya, man qara'a. Makanya qara'a itu memang berbeda dengan tilawah. Jadi membaca ya hanya membaca dapat pahala begitu banyak. Tapi kalau membaca dan mentilawahkan, artinya membaca dan memahami kandungan dan isinya, itu tentunya berbeda kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat jemaah sekalian, kalau hanya membacanya, itu Quran belum cukup bagi kita untuk menjadi petunjuk. Karena kita hanya membaca, karena nggak mengerti. Tapi kalau kita sudah masuk kepada tingkat berikutnya, membaca dalam arti mentilawahkan, mentadaburi dan kandungan dan isinya, disitulah banyak kemudian orang mendapat petunjuk daripada Al-Quran.
ya daripada Al-Qur'an. Contoh adalah kisah Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia masuk Islam. Kenapa? Karena dia bukan hanya membaca, tapi dia mentilawahkan. Artinya apa? Dia mengerti betul kandungan daripada Al-Quran itu sendiri. Ya, Al-Quran itu sendiri. Dalam riwayat yang cukup banyak ya, riwayat cukup banyak, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam setelah mendengar apa? Mendengar saudaranya ya, saudaranya sedang belajar Quran. Ya, surat Surat Toha. Toha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Toha, apa kata Allah? Kami tidak turunkan Al-Quran padamu Muhammad, untuk umatmu Muhammad, litashqa, untuk menjadi engkau susah, engkau menghinakan engkau. Berarti sebaliknya, Umar langsung paham. Ini janji Rabbul Alamin, ya kan? Maka orang masuk Islam, orang belajar Quran, udah pasti ingin dimuliakan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bacaan ayat ini dia katakan, ini bukan kalam Muhammad. Ini bukan kalam manusia, tapi ini kalam Rabbul Ibad. Ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan di mana Muhammad, katanya. Kan dia mengerti fatul, faham apa yang dimaksud, ya kan? Apalagi setelah sampai ayat, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Umar semakin terkesan dengan Al-Quran. Ditunjukkan di mana Muhammad. Maka saudarinya takut. Oh jangan, ini yang aku takuti. Ini yang aku takuti. Kalau sampai kau tahu aku masuk Islam, kau pasti akan jadi Muhammad. Muhammad ingin kau bunuh. Maka tiba-tiba yang mengajarkan mereka berdua loncat dari tempat persembunyiannya. Dia katakan, abshir ya Umar, kabar gembira untuk engkau wahai Umar. Hari kemarin ya aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma aizal Islam bi ahabba hadaini rajulain ilaika bi Abi Jahl aw bi Umar bin Khattab. Wa kana ahabuhuma ilaihi Umar. Aku mendengar kemarin ya Rasulullah berdoa, ya Allah muliakan Islam ini dengan dua orang yang lebih kau cintai, Abu Jahal atau Umar bin Al-Khattab. Ternyata engkau ya Umar yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira engkau wahai Umar. Maka Umar didampingi sahabat yang gurunya saudarinya mengetuk tempat berkumpulnya para sahabat. Para sahabat yang di dalam rumah kaget. Umar datang, dia membawa pedang. Kata Hamzah yang sudah masuk duluan, biarkan. Kalau dia ingin macam-macam dengan Nabi Muhammad, akan kubunuh dengan pedangnya sendiri. Buka pintu. Maka telah dibuka pintu, tiba-tiba dikatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam, maka seluruh penduduk rumah Allahu Akbar. Kenapa? Dia masuk Islam karena membaca Al-Quran, bukan hanya membaca tetapi mentilawahkan, mendengar, memahami kandungan isinya. Nah, inilah tugas kita jemaah sekalian, untuk membaca Al-Quran, bukan hanya membacanya saja, tapi untuk mempelajari sehingga faham kandungan dan isinya. Maka Quran betul-betul akan menjadi petunjuk bagi kita semuanya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang bab ini dan hadis-hadis terkait tentang keutamaan Quran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa dibahas pada pagi yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, tafadhalu, silakan jika ada yang menambahkan atau ditanyakan.